Work together atau kerjasama. Seorang tokoh inspirasi dunia, Helen Keller, mengatakan, "Alone we can do so little, but together we can do so much." Ketika kita sendiri, kita tidak menghasilkan banyak hal, tetapi ketika bersama-sama, kita banyak menghasilkan sesuatu. Dikisahkan ada segerombolan bison di daerah pegunungan tepi hutan. Bison tersebut setiap harinya punya kegiatan rutin, yaitu keluar dari persembunyiannya lalu mulai merumput bersama-sama. Bersama kawanannya, jumlah bison yang cukup banyak, mereka berjalan secara teratur. Bison itu dikepali oleh seekor bison jantan yang kuat dan tangguh. Dan banyak bison lainnya yang berjalan beriringan. Tapi yang menarik dari perkumpulan bison ini adalah ketika mereka keluar dari persembunyiannya dan merumput bersama-sama di padang rumput, maka otomatis bison jantan berkeliling seolah-olah melindungi kelompok bison yang lain. Bison betina dan bison anak-anak atau bison muda ada dalam barisan di tengah. Ya, mereka berjalan merumput bersama-sama, menikmati makan pagi bersama-sama, menikmati segarnya rumput bersama-sama. Dan itu berlangsung cukup bagus dan berlangsung sangat amat aman sampai pada senja tiba, kelompok bison tadi kembali kepada tempat persembunyiannya. Namun diceritakan ada seekor bison muda yang punya pikiran berbeda. Ketika bersama-sama dengan kelompoknya, saya tidak bisa menikmati rumput yang segar karena saya ada posisinya di tengah dan saya akan memakan rumput mungkin dari injakan bison yang lain, rumput yang tidak segar. Bagaimana kalau saya besok bangun pagi-pagi lalu saya mulai merumput, pasti saya akan menikmati rumput yang paling segar. Itulah yang ada dalam pemikiran seekor bison muda. Dan apa yang dilakukan? Benar sekali. Besok paginya, pagi-pagi buta, dia keluar perlahan dari kumpulan bison tersebut. Dan dia mulai menikmati udara yang segar. Dia mulai menikmati rumput yang segar. Wow, sangat amat lezat. Rumput yang segar yang baru masih ada embun-embun pagi yang menempel di rumput tersebut. Tidak ada yang menghalangi. Dia tidak memakan rumput bekas injakan kawan-kawannya. Dia terus merumput dan terus merumput. Tanpa disadari semakin jauh dan semakin jauh sampai memasuki hutan. Dan apa yang terjadi? Sepasang mata mengincar bison muda tersebut. Yes, itulah sepasang mata harimau. Apa yang terjadi? So pastinya bison muda ini terkapar dan mati. Tetapi peristiwa ini terulang esok harinya dengan bison yang kedua. Seekor bison muda juga yang kedua yang berpikiran sama dengan bison yang pertama. Dia mulai bangun pagi, berangkat sendiri, merumput sendiri dengan harapannya mendapat rumput yang segar. Dan memang betul mendapatkan rumput yang segar. Tapi nasib bison kedua tidak jauh berbeda dengan bison yang pertama. Matilah bison kedua. Dari cerita ini kita bisa belajar bagaimana menjadi tim yang luar biasa, menjadi tim yang excellent. Yang ada dikawal oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang luar biasa. Karena seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang punya goal, punya tujuan. Sama seperti cerita tadi. Pemimpin bison tadi membawa anggotanya merumput ke padang rumput yang jelas. Seorang pemimpin yang baik punya seleksi member. Dia bisa menempatkan seperti bison tadi, kanan kirinya adalah bison jantan yang luar biasa yang bisa mengawal dan bisa melindungi anggotanya. Demikian juga kita. Semua orang, setiap anggota, setiap member punya tugas masing-masing. Seorang pemimpin yang baik selalu memperhatikan
operating prosedur yang luar biasa, menempatkan tugas dan tanggung jawab dengan baik dari setiap anggotanya. Dan seorang pemimpin yang baik, dia selalu memiliki efektif komunikasi yang luar biasa. Maka dengan komunikasi bisa memaksimalkan semua anggotanya untuk menjadi tim yang excellent. Jadi sekali lagi, alone we can do so little, but together we can do so much. Selamat memimpin, selamat menjadi tim yang excellent. God bless you.